Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, Sang Anak Domba, korban penghapusan dosa dunia. Sampai sahabatku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan. Kita semua kena kasih dan berkat-Nya. Seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama bersatu hati agar kiranya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka mendapatkan kesembuhan. Amin. Saya ingin mengajak kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan firman Tuhan pada bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Mari kita buka dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepadanya anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, kalau orang mau tahu tentang keadaan Pulau Flores, terkenal dengan Pulau Bunga, tentang tradisi adatnya, tentang kehidupan masyarakatnya, tentang keadaan pulaunya, tentu Anda harus bertanya kepada orang asli dari Flores, karena dia tahu. Jangan tanya kepada orang di Inggris, orang di Amerika, mereka tidak tahu. Demikian pun kalau ada yang bertanya, manusia ini berasal dari mana sih? Dari surga atau dari bumi? Mungkin sebuah jawaban pasti menjawab dari bumi. Sebab pada kenyataannya manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Setiap manusia untuk hadir di atas muka bumi ini lahir dari seorang ibu. Namun kita harus tahu bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya, ia melangkah menuju satu arah, menuju satu titik tujuan terakhir, yaitu Sang Pencipta, atau menuju tanah air abadi. Semua manusia, karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang abadi adanya. Kalau begitu manusia membutuhkan untuk memahami tempat tujuan akhirnya, tanah air abadi, atau kita bilang surga. Sangat membutuhkan informasi itu. Dari mana kita mendapatkan informasi itu? Atau kepada siapa? Pribadi siapa yang bisa menjelaskan semuanya ini? Yesus di dalam Injil Yohanes hari ini dengan tegas menyampaikan perbedaan antara orang yang datang dari atas, dari surga, dan orang yang datang dari bawah, berasal dari bumi. Yesus bersabda,
Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tentu saja yang dilihat dan yang didengar dari Bapa di surga. Bacaan Injil tanggal 18 April 2 hari lalu. Dari Yohanes bab 3 ayat 13. Juga Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anak Manusia, Yesus, telah turun dari surga. Dan masih banyak ayat-ayat senada yang ada di dalam Injil. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagaimana pada awal renungan, saya mengatakan kalau kita mau tahu tentang Pulau Flores, kita harus bertanya kepada orang asli dari Flores. Maka kalau kita pun mau tahu tentang tujuan akhir hidup kita, tanah air abadi, surga, untuk menuju Sang Khalik, maka sesuai dengan Injil bacaan kita hari ini, tidak ada lain, hanya lewat Yesus, Sang Anak yang diutus oleh Bapa di surga, untuk mengajarkan jalan dan kebenaran kepada umat manusia, menuju tanah air terjanji, menuju tanah air abadi, menuju surga. Di dalam Yesus kita berjalan menuju ke arah sana. Sejak awal kedatangan Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis mengakui dirinya hanya sebagai saksi Yesus. Baca dalam Yohanes bab 1 ayat 6 dan 7 ya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat rendah hati, tidak mencari popularitas. Kepada murid-muridnya yang menekankan bahwa dirinya datang hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesuslah yang paling utama, bukan dirinya. Inilah Yohanes Pembaptis, orang yang rendah hati. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus dengan berbagai macam sebutan. Salah satu contoh kesaksiannya adalah ketika ia memperkenalkan Yesus kepada dua muridnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menurut kedua muridnya, bahwa kambing dan domba adalah korban yang disembelih untuk penghapusan dosa bagi umat Israel dalam hukum Yahudi. Tetapi sekarang, menurut Yohanes guru mereka, Yesus sendirilah yang diutus oleh Bapa di surga sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Maka kedua murid Yohanes ini berani meninggalkan guru-guru mereka dan pergi mengikuti Yesus. Demikian pun semua murid Kristus, para rasul, diutus untuk menjadi saksi Kristus Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut dan telah mematahkan kuasa iblis via dolorosa, lewat jalan sengsara, jalan salib Jumat Agung, dan kemenangan kebangkitan di Minggu Paskah pagi. Supaya kepada dunia semakin banyak manusia diselamatkan. Supaya dunia manusia keluar dari hidup kegelapan dunia. Jangan lupa bahwa setiap orang yang telah dibaptis telah menjadi murid Kristus dan tugasnya menjadi saksi karya keselamatan Kristus. Jangan sampai kita lupa. Ketika kita dibaptis, kita sudah diutus untuk menjadi saksi karya keselamatan Kristus. Pertanyaannya, saya akan menjadi saksi yang bagaimana? Hari ini kitab suci menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus dengan sangat rendah hati. Ia tidak sombong, ia tidak mengejar popularitas,
walaupun sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk itu. Tetapi Yohanes tidak melakukan itu. Demikian pun semua para rasul, semua murid Kristus, siap mengikuti kehendak Allah, siap mati untuk mewartakan karya keselamatan Yesus Kristus kepada dunia, kepada umat manusia. Para rasul Kristus, mereka tahu hidup, resiko hidup, kena percaya dan taat kepada Yesus. Dalam Yohanes bab 3 ayat 36. Percaya kepada Yesus, berani menjadi saksi Kristus, berarti siap memanggul salib, siap untuk mati. Sebagai kata penulis Injil Matius, bab 24 ayat 9. Yesus bersabda, pada waktu itu kamu akan diserahkan, supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sekali lagi, Matius bab 29 ayat 9. Sabda ini justru sebagai vitamin, justru sebagai nutrisi yang menambah kekuatan dan semangat kepada para rasul untuk semakin gigih mempertahankan iman dan tampil sebagai tiang-tiang penyangga gereja. Sabda ini sama sekali tidak melemahkan iman mereka, tetapi semakin menambah kekuatan iman mereka. Kita kenal di dalam sejarah gereja Katolik ada ungkapan, saya minta maaf saya pakai bahasa Latin, Sanguis Martiorum Semen Christianorum, bahwa oleh karena darah para martir menjadi benih kekristenan. Karena itu, gereja Katolik kokoh berdiri teguh sampai dengan hari ini dan untuk seterusnya. Karena darah para martir, darah para rasul tertumpah di mana-mana. Ini menjadi tiang penyangga untuk kehidupan gereja. Pertanyaannya bagi kita, murid Kristus di zaman now, murid Kristus di zaman sekarang, bagaimana dengan saksi kita untuk Kristus, menjadi saksi Kristus? Sayang, sungguh sayang. Semangat kesederhanaan, jiwa kemartiran, sebagaimana dimiliki Yohanes Pembaptis dan para murid Yesus di zaman dulu, tidak dimiliki oleh pengikut Kristus zaman ini. Maaf, walaupun tidak semua, tapi hampir kebanyakan para murid Kristus tidak hidup sebagaimana para rasul di zaman dahulu kala. Meminjam istilah Yohanes di dalam kitab Wahyu, kita bisa baca Wahyu bab 3 ayat 16. Bahwa pengikut Kristus zaman sekarang ini memiliki iman suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Sekali lagi di Wahyu bab 3 ayat 16. Dalam kehidupan gereja, tanpa kita sadari, kita sering jatuh pada persaingan yang tidak sehat. Kalau kita tengok sejenak ke dalam kehidupan gereja, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, mulai dari hal-hal duniawi sampai hal-hal rohania, tidak ada yang luput dari dosa kesombongan, dosa iri hati. Karena egoismenya yang sangat tinggi. Kesombongan, iri hati sering juga menjadi momok bagi banyak orang. Memang tidak semua, tapi banyak pelayan atau pengurus dalam gereja yang melayani tidak dengan hati yang tulus.
tidak dengan sepenuh hati, hanya mengejar popularitas, hanya mengejar karya untuk dipuja dan dipuji. Jangan lupa bahwa setiap orang yang telah dibaptis telah menjadi murid Kristus dan tugasnya menjadi saksi karya keselamatan Kristus. Jangan sampai kita lupa. Ketika kita dibaptis, kita sudah diutus untuk menjadi saksi karya keselamatan Kristus. Pertanyaannya, saya akan menjadi saksi yang bagaimana? Hari ini kitab suci menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus dengan sangat rendah hati. Ia tidak sombong, ia tidak mengejar popularitas, walaupun sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk itu. Tetapi Yohanes tidak melakukan itu. Demikian pun semua para rasul, semua murid Kristus, siap mengikuti kehendak Allah, siap mati untuk mewartakan karya keselamatan Yesus Kristus kepada dunia, kepada umat manusia. Para rasul Kristus, mereka tahu hidup, resiko hidup, karena percaya dan taat kepada Yesus. Dalam Yohanes bab 3 ayat 36. Percaya kepada Yesus, berani menjadi saksi Kristus, berarti siap memanggul salib, siap untuk mati. Sebagai kata penulis Injil Matius, bab 24 ayat 9, Yesus bersabda, pada waktu itu kamu akan diserahkan, supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Akibatnya, bukan Yesus yang menjadi pusat pewartaan, tetapi diri sendiri. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan para rasul serta para martir Kristus yang berani mati, yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri, yang melakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keagungan dirinya, bukan pujian bagi dirinya, dan hanya Yesuslah junjungan yang tertinggi. Karena para murid, mereka semua memiliki prinsip pelayanan, selalu taat dan setia pada perintah dan kehendak Allah. Inilah yang harus kita teladani. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus yang sejati, maka kita harus teladan para murid terdahulu. Atau sekurang kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Kita berani untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan kenikmatan dunia ini. Atau dengan istilah facere deo, kita mengosongkan diri dari kenikmatan dunia supaya kehendak Allah bersemayam di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Sehingga hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kehendak Allah. Sehingga kita mampu untuk mewartakan terang Kristus bagi dunia yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang Kristus. Hidup menikmati keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sanggup untuk mewartakan keselamatan daripada Kristus kepada dunia, dan biarlah kami pantas hanya untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.